Aduh, pemain nomor 96 terus menjatuhkan para pemain lain satu persatu berjatuhan. Namun Gi-hun berhasil meyakinkan dan mencegah hal itu. 뒤에서 밀어버리면 나랑 상금을 나랑 큰 비싸. Sementara waktu terus berjalan, Gi-hun dan nomor 96 bersih tegang. Namun Gi-hun berhasil mencongkel mata pemain 96 dan menjatuhkannya. Namun Junhei, pemain nomor 222 alias si ibu bayi itu, sudah tak sanggup lagi melanjutkan permainan dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Lanjut ke pemain 11 dan 16, mereka akhirnya bisa lolos dan pergi dari tempat itu. Akhirnya, 8 pemain yang tersisa dipastikan lolos ke permainan terakhir. Namun ternyata si bayi itu diputuskan oleh juri berhak untuk menggantikan ibunya, yakni pemain nomor 222. Sontak para pemain lain memprotes keputusan itu. Mereka pun hendak membunuh si bayi tak berdosa itu, namun dicegah oleh petugas. Sebagai ucapan selamat karena lolos ke babak final, mereka pun diberikan hadiah. Sementara itu si rentenir terus berusaha meyakinkan polisi yang menangkapnya. Dia menjelaskan temuannya sebagai barang bukti, namun pihak polisi menganggapnya sebagai omong kosong. Di kapal, tim mulai menyusun rencana untuk memasuki pulau itu. Seorang staf polisi menelpon kapten kapal dan mengatakan bahwa telah terjadi perampokan di rumahnya. Sementara si rentenir dengan memaksa polisi, dia berhasil menghubungi detektif Huang dan mengatakan bahwa si kapten kapal merupakan komplotan dari permainan keji itu. Si kapten akhirnya menembaki anggota tim pencari pulau. Namun dia pun berhasil dibunuh oleh detektif Huang. Wah wah wah, seperti halnya di Squid Game pertama, hadiah untuk para pemain yang lolos ke babak final adalah jamuan makan malam. Para pemain menyantap makanan dengan lahap, begitupun dengan si bayi yang diberikan susu. Nyam nyam nyam. Mereka juga diberitahu aturan permainan selanjutnya, untuk bebas memilih 3 pemain yang ingin mereka eliminasi. Hasil voting pun sudah bisa dipastikan, mayoritas pemain tetap ingin melanjutkan permainan. Sementara itu, saat Pink 11 dan 16 berhasil menggunakan kapal bot untuk meninggalkan pulau, justru Pink 11 memilih kembali dan menyuruh Pink 16 untuk pergi menjauh. Dia hanya ingin Pink 16 kembali menyelamatkan putri kesayangannya yang terkena kanker. Menjelang tidur, Gi-hun diundang petugas untuk menemui bosnya. Sampai di ruangan si bos, dia diberi hadiah berupa pisau untuk membunuh para pemain lain saat mereka terlelap tidur. Si bos menyarankan hal itu agar dia dan bayi itu bisa tetap hidup dan bisa keluar dari tempat ini tanpa harus melanjutkan permainan terakhir. Nah, saat itu jugalah si bos membuka topeng hitamnya. Jeng jeng jeng, alangkah terkejutnya Gi-hun. Ternyata si bos adalah pemain nomor 001 yang dulu sempat bermain dan bekerja sama dengan dirinya. Dengan perasaan campur aduk, Gi-hun sepertinya ingin membunuhnya. Namun seperti biasa, dia tak kuasa untuk melakukannya. Gi-hun pun pergi meninggalkan ruangan itu dan kembali ke tempat tidurnya.